Sebagai komponen penting Angkatan Laut Amerika Serikat, Korps Marinir bekerja sama dengan erat dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan transisi yang mulus antara operasi militer berbasis laut dan darat. Marinir biasanya standby di atas kapal, seperti skuadron serangan tempur marinir di kapal induk. Namun mereka harus tetap bersiaga jika terjadi serangan udara, darat, atau amfibi. Dan yang terakhir, serangan amfibi. Mengacu kepada serangan atau kapal-kapal angkutan laut yang memproyeksikan kemampuan tempur di darat dan di air ke lokasi di lepas pantai yang berpotensi adanya musuh. Dan dalam beberapa tahun terakhir, militer Amerika Serikat mengeksplorasi berbagai cara inovatif untuk mengangkut para marinir dan peralatan mereka dengan aman dari kapal ke daratan. Salah satu penemuan mereka adalah Ultra Heavy Lift Amphibious Connector atau UHAC. Kendaraan raksasa mirip tank ini mampu melintasi air dan daratan. Walaupun masih dalam bentuk prototipe, UHAC menunjukkan potensi dan fleksibilitas luar biasa selama masa pengujian. Prototipe UHAC pertama kali diperkenalkan dalam latihan Rim of the Pacific atau RIMPAC, sebuah acara perang maritim internasional terbesar di dunia. Bentuk tank yang khas pada UHAC memungkinkan kendaraan amfibi raksasa ini bergerak dengan efisien melalui air dan dengan mudah berpindah ke daratan. Versi terakhir dari UHAC diperkirakan akan memiliki panjang 25 meter dan tinggi 10 meter, sehingga UHAC bisa membawa sampai dengan 3 tank M1A1 Abrams atau 190 ton muatan kargo. Walaupun ukurannya sangat besar, UHAC bisa dengan mudahnya melintasi bukit pasir, bukit berlumpur, dan hambatan lain yang mungkin dihadapinya dalam situasi pertempuran di dunia nyata. Istilah konektor dalam nama kendaraan ini sengaja dipilih karena para insinyur yang membuat UHAC memvisualisasikan UHAC sebagai sarana untuk mengangkut pasukan dan kendaraan antara kapal dan pantai. Pada dasarnya, UHAC adalah tank yang bisa melintasi air dan daratan tanpa gangguan. Bentuk besar pada UHAC bukan cuma berfungsi sebagai moda transportasi, tapi juga sebagai perlindungan untuk para penumpangnya terhadap serangan tembakan senjata ringan musuh selama perjalanan. UHAC juga didesain untuk mendorong kendaraan melalui air dengan kecepatan mencapai 32 km per jam, dan ini 3 kali lebih cepat daripada kendaraan serbu amfibi yang ada saat ini. Prototipe UHAC lainnya yang berukuran lebih kecil bahkan mampu mengangkut dan mendeploy jeep berukuran besar menggunakan sistem rem yang sederhana. Ketika UHAC diintegrasikan ke dalam Angkatan Laut Amerika Serikat, UHAC akan beroperasi dari kapal yang dilengkapi dengan well dock, yaitu sebuah teluk kapal amfibi yang sejajar dengan permukaan air yang biasanya digunakan untuk perahu kecil dan kendaraan serbu amfibi. Di sini, UHAC bisa langsung masuk dan dimuat ke dalam teluk kapal dok pendaratan kelas Whidbey Island seperti USS Rushmore, bahkan dalam kondisi laut yang sedang tidak bersahabat. Sesaat setelah berada di dalam kapal, UHAC bisa diisi bahan bakar, melakukan perbekalan ulang, dan ditempatkan lagi sesuai dengan kebutuhan. UHAC dirancang untuk menggantikan atau melengkapi kendaraan angkutan ke daratan saat ini yang dimiliki oleh Angkatan Laut, yaitu Landing Craft Air Cushion atau LCAC. LCAC sendiri adalah hovercraft militer berskala besar yang bertanggung jawab untuk mengangkut senjata, peralatan, dan personil dari kapal amfibi ke daratan. Model LCAC saat ini dirancang oleh Textron Marine dan Land System dengan panjang sekitar 26 meter dan lebar hampir 5 meter. Meskipun hanya membutuhkan 5 orang awak, LCAC bisa mengangkut sampai dengan 60 ton muatan sekaligus, dengan kecepatan mencapai 72 km per jam. Ketika tidak ada muatan, kecepatannya mampu mencapai sekitar 120 km per jam, dan memastikan jika pasukan dan peralatan bisa tiba dengan cepat, aman, dan dengan resiko intersepsi musuh yang minimal. LCAC mampu bergerak dengan cepat dari posisi diamnya, dan dengan cepat berpindah dari pantai ke air dan menuju tujuan selanjutnya. Kapasitas angkutnya yang sebesar 60 ton memungkinkan LCAC untuk mengangkut berbagai jenis kendaraan, meriam, dan senjata berat lainnya. Dengan kemampuan untuk mendeploy mereka dalam waktu beberapa menit setelah mencapai pantai. Mobilisasi ini sangat penting dalam peperangan amfibi, dan sedikit kendaraan yang menandingi LCAC dalam hal ini.
Namun, LCAC dikenal membutuhkan perawatan yang sangat intensif. Hovercraft pada umumnya memiliki banyak komponen penggerak, termasuk 4 mesin berkekuatan tinggi. Perawatan dilakukan sebelum setiap penugasan, dan LCAC membutuhkan 5 jam perawatan untuk setiap jam operasi. Personil perawatan menjalani pelatihan yang ketat untuk memahami cara kerja LCAC dan memastikan kinerjanya optimal setiap saat. Korps Marinir Amerika Serikat tidak mungkin mengandalkan hanya satu jenis kapal pendaratan amfibi. Karena situasi yang berbeda membutuhkan strategi pertempuran yang berbeda pula. Salah satu kendaraan serbu amfibi tertua namun paling handal yang digunakan adalah AAV-7A1 atau bernama lain Amtrak. Amtrak diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Kendaraan-kendaraan ini menyerupai perpaduan antara tank dan kapal. Amtrak sangat cocok untuk berbagai jenis lingkungan yang mampu melintasi pasir, air, rawa-rawa, dan segala jenis jalan. Dengan panjang sekitar 9 meter dan tinggi 10 meter, Amtrak mampu mengangkut sampai dengan 20 pasukan siap tempur. Seperti kendaraan serbu amfibi lainnya, keberhasilan Amtrak tergantung pada operasi yang efektif dari well deck kapal. Para kru seperti yang berada di USS Bonhomme Richard berlatih manuver splash and recovery, yaitu berkali-kali meluncur dari platform well deck dan kembali lagi ke kapal. Dan ini bisa lebih menantang dibandingkan dengan operasi serupa dengan LCAC atau UHEC, karena Amtrak lebih lambat dan lebih banyak beroperasi di dalam air. Walaupun Amtrak menjadi kendaraan utama kapal kedaratan untuk Marinir Amerika Serikat selama 50 tahun, kecepatannya relatif lambat di dalam air. Namun, hal tersebut bisa dikompensasi, karena Amtrak jadi ukuran target yang relatif kecil untuk kapal musuh dan pasukan di darat. Kendaraan ini juga punya perlindungan lapis baja yang kuat seperti tank, memberikan ketahanan dan perlindungan tambahan bagi pasukan dan peralatan di dalamnya. Amtrak bisa mendarat dan segera melanjutkan operasinya, bahkan dalam kondisi yang paling menantang sekalipun. Pemeliharaan AAV menjadi rumit karena usia kendaraan tersebut, tapi marinir melakukan latihan rutin untuk memperkenalkan anggota kru dan tim pemeliharaan dengan operasi dan perbaikan Amtrak. Seringkali latihan pemeliharaan ini dilakukan bersama dengan negara mitra untuk meningkatkan interoperabilitas dengan sekutu Amerika Serikat. Dan selama bertahun-tahun, Amtrak telah digunakan oleh hampir 12 negara, sehingga membagi beban pelatihan menjadi lebih praktis. Sejak Perang Dunia Kedua, pendaratan di pantai dianggap sebagai operasi militer yang kritis. Mengangkut pasukan dan peralatan dari kapal ke daratan selalu menjadi tantangan dan beresiko bagi militer yang terlibat. Pada tahun 2017, pasukan dari 5 negara mitra berpartisipasi dalam latihan bernama Talisman Saber. Sebuah pendaratan amfibi terbesar sejak Perang Dunia Kedua, yang melibatkan lebih dari 33.000 prajurit, angkatan udara dan angkatan laut, bersama dengan 36 kapal perang dan lebih dari 200 pesawat. Tujuannya adalah untuk fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pendaratan di pantai dalam pertempuran modern. Latihan seperti ini menjadi pengingat bahwa bahkan mesin yang paling canggih sekalipun pada akhirnya bergantung pada keterampilan dan pelatihan para tentara pria dan wanita yang berada di medan pertempuran. Seiring teknologi yang terus berkembang, penting untuk personil militer untuk tetap berlatih dengan baik dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan peralatan. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka mampu melaksanakan misi mereka secara efektif dan menjaga kehadiran mereka yang kuat di bidang perang amfibi yang terus berubah-ubah. Secara ringkas, pengembangan kendaraan amfibi seperti Ultra Heavy Lift Amphibious Connector atau UHEC, Landing Craft Air Cushion atau LCAC, dan AAV-7A1 Amtrak menunjukkan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan serangan amfibi. Setiap kendaraan menawarkan keunggulan dan kemampuan yang unik, menjadikannya aset berharga dalam berbagai skenario. Dengan berinvestasi dalam teknologi-teknologi ini, Korps Marinir Amerika Serikat memastikan bahwa mereka siap menghadapi situasi yang muncul baik di darat, di laut, ataupun di udara. Seiring berjalan, kemungkinan besar akan dikembangkan kendaraan amfibi yang lebih canggih lagi, yang akan merevolusi cara pasukan militer mendekati kemampuan inovatif perang amfibi.
Seiring munculnya teknologi baru, penting untuk militer untuk tetap berada di garda terdepan dan terus beradaptasi untuk menjaga keunggulan strategis mereka dalam landscape perang global yang terus berubah-ubah.